Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Permata Putri. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem muskuloskeletal. Nah, sistem muskuloskeletal manusia sering disebut juga dengan sistem lokomotor. Adalah sistem organ yang memberi manusia kemampuan untuk bergerak menggunakan sistem otot dan rangka. Sistem muskuloskeletal memberikan bentuk, dukungan, stabilitas, dan gerakan ke tubuh. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dan fungsinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tulang tampak dari depan dan fungsinya, yaitu ada tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini fungsinya melindungi otak serta organ-organ indera seperti mata dan telinga bagian dalam. Lalu ada tulang belakang bagian leher. Nah, fungsinya melindungi bagian saraf dan pembuluh darah di tulang belakang. Lalu ada tulang dada. Tulang dada ini fungsinya melindungi organ dada dari cedera. Lalu ada tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi melindungi organ penting pada tubuh seperti paru-paru, jantung, hati, dan organ lainnya. Lalu ada tulang belakang yang fungsinya yaitu melindungi kanal dan sumsum tulang belakang. Lalu ada tulang panggul atau pelvis. Nah, tulang panggul ini fungsinya untuk menaungi usus besar, testis, dan lalu ada tulang panggul atau pelvis. Nah, tulang panggul ini fungsinya untuk menaungi usus besar, testis, dan penis. Lalu ada sakrum. Sakrum ini fungsinya menjaga keseimbangan ketika seseorang dalam posisi duduk. Lalu ada tulang ekor yang berfungsi mendukung dan menjaga kestabilan seseorang dalam posisi duduk. Lalu ada tulang kelamin atau disebut juga dengan pubis yang fungsinya yaitu melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Lalu ada tulang duduk. Tulang duduk ini fungsinya yaitu membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah dan membantu gerakan kaki bagian atas. Lalu ada tulang selangkang. Tulang selangka ini berfungsi untuk menyambungkan lengan dengan dada. Lalu ada tulang lengan atas atau disebut juga dengan humerus, yaitu menjadi tempatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan siku. Lengan atas atau disebut juga dengan humerus, yaitu menjadi tempatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Lalu ada tulang hasta. Tulang hasta ini fungsinya yaitu untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Lalu ada tulang pengumpil. Tulang pengumpil ini fungsinya menjadi penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia. Lalu ada tulang pergelangan tangan. Nah, tulang pergelangan tangan ini fungsinya untuk membantu pergerakan jari-jari tangan dan menghubungkan jari-jari dan tangan agar dapat digunakan untuk beraktivitas secara normal. Lalu ada tulang telapak tangan. Nah, tulang telapak tangan ini fungsinya yaitu untuk memberikan sokongan dan fleksibilitas pada jaringan lunak atau otot tangan. Lalu ada tulang jari tangan. Nah, tulang jari tangan ini fungsinya yaitu untuk membentuk struktur dari jemari. Lalu ada tulang paha yang berfungsi sebagai tumpuan bagi seluruh badan dan transmisi ke kulit. Lalu ada tulang paha yang berfungsi sebagai tumpuan bagi seluruh badan dan transmisi kekuatan dari fibia ke sendi panggul. Lalu ada tulang tempurung lutut yang berfungsi sebagai penyambung otot paha bagian depan dengan otot kering. Lalu ada tulang betis atau fibula yang berfungsi menopang berat tubuh. Lalu ada tulang kering atau tibia yang berfungsi menopang dan menjaga postur tubuh. Lalu ada tulang pergelangan kaki. Nah, tulang pergelangan kaki ini fungsinya untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, dan menggerakkan pergelangan kaki. Lalu ada tulang telapak kaki. Tulang telapak kaki ini berfungsi sebagai tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan ketika berdiri, berjalan, maupun melakukan semua aktivitas lainnya. Lalu ada tulang jari-jari yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat berjalan.
Nah, tadi kan bagian-bagian tulang tampak dari depan. Nah, ini adalah bagian-bagian tulang tampak dari belakang, yaitu terdiri dari tulang tengkorak, tulang kepala belakang yang berfungsi membantu pergerakan badan, keseimbangan, kelenturan, dan stabilitas tubuh. Tulang belakang, sendi bahu yang berfungsi menghubungkan tulang untuk menghasilkan gerakan fungsional sehari-hari. Tulang dada, tulang belakang, tulang rusuk, tulang pinggul, tulang kelangkang yang berfungsi sebagai penanggung berat badan bagian atas ketika kita duduk atau berdiri. Lalu ada tulang ekor yang berfungsi menyangga tulang-tulang di sekitar panggul dan menjadi titik pertemuan dari beberapa otot kecil. Lalu ada tulang duduk, pubis, ruas kaki atau tulang ruas kaki. Lalu ada dasar otak. Dasar otak ini untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan dan perilaku. Tulang selangka, coracoid process untuk menstabilkan sendi bahu. Tulang belikat yang berfungsi untuk menyokong dan membantu menyeimbangkan pergerakan bahu. Tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang ruas jari, tulang paha atau femur, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Nah, bagian-bagian yang tidak dijelaskan fungsinya itu sudah dijelaskan pada bagian pertama tadi. Tadi kan bagian-bagian tulang, sekarang bagian-bagian otot. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian otot tampak dari depan, yaitu satu otot dahi yang berfungsi menggerakkan dan mengkontraksikan tempurung dahi. Lalu ada otot mata yang berfungsi mengatur pergerakan bola mata. Yang ketiga yaitu otot di sekitar mulut yang berfungsi untuk menonjolkan bibir. Yang keempat itu ada sternocleidomastoid yang berfungsi untuk memutar kepala ke sisi yang berlawanan atau secara miring. Yang kelima yaitu trapezius yang berfungsi menahan gerakan bahu dan lengan agar tidak jatuh. Untuk gerakan slide fleksi kepala otot trapezius. Lalu ada otot deltoid yang berfungsi untuk melakukan suntikan intramuskular dan membantu pada fleksi bahu. Lalu yang ketujuh ada pectoralis major yang berfungsi untuk membantu gerakan adukasi dan endorotasi tulang humerus dan menarik spapula ke arah ventral dan caudal. Yang delapan yaitu ada bicep brachii yang berfungsi sebagai penggerak sendi siku pada gerakan fleksi siku. Yang kesembilan yaitu otot oblik eksterna. Nah, otot oblik eksterna ini fungsinya untuk menarik sendi siku pada gerakan fleksi siku. Yang kesembilan yaitu otot oblik eksterna. Nah, otot oblik eksterna ini fungsinya untuk menarik dada ke bawah dan menekan rongga perut yang meningkatkan tekanan intraabdomen. Yang ke-10 yaitu ada brachioradialis. Nah, fungsinya yaitu sebagai fleksi lengan pada sendi siku. 11 yaitu otot rectus abdominalis. Nah, otot rectus abdominalis ini fungsinya untuk menunjang pergerakan tulang belakang dan menjaga kestabilan tulang belakang saat melakukan latihan yang membuat tubuh menekuk ke samping. Lalu yang ke-12 itu ada otot iliopsoas yang berfungsi untuk berjalan, berdiri, dan berlari. Otot ini melakukan tindakan yang berbeda pada postur tubuh. Yang ke-13 yaitu ada vastus femoris otot yang berfungsi sebagai ekstensor persendian lutut dan paha. Yang ke-14 yaitu vastus medialis otot yang berfungsi sebagai ekstensor persendian lutut. Nah, vastus femoris otot dan vastus medialis otot ini fungsinya hampir sama. Yang ke-15 yaitu tibialis anterior yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki saat menyentuh tanah selama fase kontak berjalan dan bertindak, kemudian untuk menarik kaki terangkat dari tanah selama fase mengayun.
Nah, tadi kan bagian-bagian otot tampak dari depan dan sekarang ini adalah gambar bagian-bagian otot tampak dari belakang yang terdiri dari satu, occipitalis. Occipitalis ini berguna untuk membantu mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Lalu kedua ada bicep brachii, ketiga ada otot gluteus maximus yang berfungsi menjaga keselarasan panggul ketika melakukan gerakan melompat, mendarat, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada adukator. Adukator ini fungsinya mengadukasi paha dan dipersyarafi oleh syaraf abdukator. Yang kelima yaitu ada otot gracilis. Otot gracilis ini fungsinya sebagai fleksor persendian paha, aduktor kaki belakang, dan ekstensor persendian lutut. Yang kelima yaitu ada rectus vomaris yang berfungsi sebagai ekstensor persendian lutut dan fleksor persendian paha. Ketujuh yaitu ada otot gastrocnemius yang berfungsi merenggangkan pelantaran kaki pada sendi pergelangan kaki dan sendi lutut. Yang kedelapan yaitu brevis yang berfungsi mengontrol dari gerakan subsinasi serta mencegah terjadinya sprain. Yang kesembilan yaitu ada otot trapezius. Yang kesepuluh yaitu otot deltoid. Ke-11, otot infrapinatus yang berfungsi merotasi keluar dan abduksi bahu pada daerah scapula. Yang ke-12 yaitu latissimus dorsi yang berfungsi membantu depresi lengan dengan teres mayor dan pectoralis mayor. Yang ke-13 yaitu flexor carpi radialis yang berfungsi sebagai fleksi di pergelangan tangan. Yang ke-14 yaitu otot gluteus minimus yang berperan penting pada pergerakan pinggul. Dan yang ke-15 yaitu ada adductor magnus yang bertindak sebagai rotator media ketika kaki diputar keluar dan dilipat dan juga berperan untuk memperpanjang sendi panggul. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai bagian-bagian dan fungsinya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan atau cara menjelaskan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.